Halo teman-teman, balik lagi dengan SBim di sini. Di video kali ini gue akan analisis One Piece chapter 1118. Pada analisis ini gue akan fokus untuk ngebantu kalian mengerti bagaimana sih kekuatan Bonnie bekerja. Kenapa Bonnie bisa berubah menjadi Gear 5. Gue akan coba ngejelasin sesimpel mungkin, dan please kalau penjelasan gue ada yang keliru atau kalau kalian masih ada pertanyaan bisa komen ya. Oke, selain itu seperti biasa pada video ini gue juga akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik pada chapter ini. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum kita bahas kekuatan Bonnie, kita bahas dulu nih hal-hal menarik lainnya di chapter ini. Chapter ini dibuka dengan tenggelamnya Iron Giant setelah diserang oleh Gorosei. Kok bisa Iron Giant yang udah kita nanti-nantikan kekuatannya kalah cuma karena diseruduk babi? Nah, penjelasan yang paling masuk akal kenapa saat ini Iron Giant sangat lemah karena Luffy kembali ke mode normal, tidak dalam mode Gear 5. Kita semua tahu bahwa energi yang bisa membangunkan dan menggerakkan Iron Giant adalah energi dari Nika atau Gear 5 Drum of Liberation. Iron Giant bisa bangkit ketika Gear 5 sedang aktif. Hal yang memperkuat asumsi ini adalah panel ini. Iron Giant mempertanyakan kemana Joy Boy. Hal ini mengisyaratkan bahwa Iron Giant benar-benar membutuhkan Joy Boy. Nah, di akhir chapter ini kita bisa melihat Luffy sudah kembali ke mode Gear 5. Otomatis Iron Giant akan segera bangkit dari tenggelam dan melawan balik Gorosei untuk membantu Luffy dan kawan-kawannya kabur. Selain itu, hal menarik lainnya pada panel ini adalah seakan-akan Iron Giant memiliki jiwa yang bisa berbicara. Padahal kita semua tahu kalau Iron Giant adalah robot. Di sini ada dua kemungkinan. Pertama, ada jiwa yang terperangkap dalam tubuh Iron Giant. Kedua, ini teknologi yang super maju dari kerajaan kuno. Oleh sebab itu, dia bisa menciptakan jiwa di dalam tubuh robot. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Kita mendapatkan clue tambahan terkait ucapan terakhir Vegapunk sebelum siarannya diputus oleh Gorosei, yaitu dan nama mereka adalah ... Jadi kalau kita sambungin dari chapter sebelumnya, kata-kata Vegapunk adalah orang-orang yang memiliki D pada nama mereka, di antara kalian juga ada ... dan nama mereka adalah ... Sepertinya Vegapunk ingin memberitahu kita sebuah kaum, ras atau kelompok tertentu karena Vegapunk menggunakan kata mereka. Apakah mungkin ada kelompok lain yang hilang dan ternyata merupakan penyandang nama D? Oke, lanjut. Pada chapter ini juga kita masih diperlihatkan reaksi orang-orang yang kebingungan kenapa siaran Vegapunk terputus. Mereka bertanya-tanya apakah Vegapunk dibunuh dan mereka juga menuduh Luffy sebagai pembunuhnya. Dari percakapan di panel ini kita bisa menyimpulkan bahwa di masa depan dunia akan dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang menganggap Luffy adalah penjahat. Kedua, kelompok yang menganggap pemerintah adalah penjahat. Mereka bisa berspekulasi kalau Luffy adalah orang yang membunuh Vegapunk karena info terakhir yang mereka dapatkan, Luffy adalah orang yang menyandera Vegapunk. Hal ini dikarenakan berita palsu yang disampaikan oleh Morgan. Tapi di sisi lain, kelompok yang menganggap pemerintah jahat mungkin adalah kelompok dari orang-orang yang sudah diselamatkan Luffy. Mereka tahu kalau Luffy adalah pahlawan dan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti membunuh Vegapunk. Selanjutnya kita bisa melihat Gorosei sedang fokus ke misi barunya, yaitu membunuh sisa satelit Vegapunk. Saat ini sisa Lilith dan Atlas. Lilith sedang bersama Nami dan Atlas sedang bersama Luffy. Gorosei ingin memusnahkan sisa-sisa Vegapunk karena mereka bisa menjadi sumber ancaman lain untuk pemerintah di masa depan. Lilith dan Atlas masih memiliki pengetahuan tentang abad kekosongan. Dari panel ini gue gak akan kaget jika ternyata ada Vegapunk lain yang masih hidup selain Lilith dan Atlas. Dia akan jadi pembeda di saat genting, mirip seperti kejadian Saul yang ternyata masih hidup atau Sabo. Lanjut, pada panel ini secara tidak langsung kita diberitahu nama dari beberapa giants, yaitu Bjorn dan Sigurd. Bjorn dan Sigurd adalah tokoh Viking yang cukup terkenal dalam cerita Nordik dan kronik. Mungkin ketika kita masuk arc Elbaf, kita akan melihat cerita-cerita yang mirip dengan kisah Viking. Oda sendiri pada saat masih kecil sangat menyukai kartun Vic the Viking yang membuatnya terinspirasi untuk membuat cerita bajak laut. Oke, saatnya kita masuk ke pembahasan utama pada video ini, yaitu bagaimana cara kerja kekuatan buah iblis Bonnie. Kenapa Bonnie bisa berubah menjadi Gear 5 atau Nika? Oke, pertama-tama kalian harus paham dan terima konsep dan kunci utama dari kekuatan Bonnie adalah imajinasi dan keyakinan. Yes, emang cukup liar dan kita harus terima buah iblis Bonnie
Bonnie emang OP banget. Pada chapter 1103, Saturn sudah menjelaskan kekuatan Bonnie dengan cukup bagus. Bonnie bisa berubah menjadi apapun sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan masa depan yang bisa dia bayangkan. Batasannya adalah keyakinan. Oke, gampangnya kalau Bonnie nggak yakin dia bisa mewujudkan masa depan itu, dia nggak akan bisa mendapatkannya. Lah kalau kayak gitu enak banget dong Bang jadi Bonnie. Dia tinggal yakin aja dan dia bisa berubah jadi apapun yang dia mau. Secara konsep betul, tapi sayangnya untuk menjadi yakin gak segampang itu, karena Bonnie harus mengalahkan sisi logika yang ada di dalam pikirannya. Contoh, misalnya Bonnie berimajinasi, dia ingin berubah menjadi orang yang bisa berenang walaupun dia pengguna buah iblis. Nah, apakah hal itu bisa? Secara konsep bisa, tapi itu sulit banget. Di pikiran Bonnie sudah tertanam bahwa pengguna buah iblis gak akan bisa berenang. Sulit untuk mengubah kenyataan itu. Bonnie butuh bukti yang masuk akal yang bisa meyakinkan dirinya kalau pengguna buah iblis bisa berenang dengan cara melihat langsung atau mendapatkan penjelasan yang sangat logis. Nah, ini jadi nyambung kenapa pada chapter ini Bonnie bisa berubah menjadi Gear 5. Sosok dan motivasi Luffy sangat penting di sini. Luffy menunjukkan kepada Bonnie bagaimana dia bisa menjadi sangat bebas dalam wujud Gear 5. Dengan melihat Luffy, Bonnie percaya kebebasan itu ada. Sosok Nika yang dia idam-idamkan dan cari dari kecil benar-benar nyata setelah dia melihat Luffy. Pada momen itu, keyakinan Bonnie bahwa dia bisa bebas naik berkali-kali lipat. Hal itu menyebabkan dia bisa berubah menjadi mode Gear 5. Lah Bang, apa hubungannya Bonnie membayangkan jadi bebas dan mode Gear 5? Nah, buat yang lupa, Bonnie sebelumnya tidak pernah merasa bebas. Dia diisolasi di gereja dan lab Vegapunk. Bonnie dari kecil selalu membayangkan Nika adalah sosok kebebasan. Nika adalah perwujudan dari kebebasan. Oleh sebab itu, ketika Bonnie membayangkan dirinya di masa depan untuk menjadi sosok yang bebas, dia berubah menjadi Nika atau Gear 5. Karena itulah imajinasinya, Bonnie selalu membayangkan Nika adalah sosok pejuang kebebasan. Jujur, awalnya gue juga nggak bisa terima soal konsep ini karena menurut gue terlalu OP dan seakan-akan nggak ada batasnya. Tapi setelah gue baca-baca chapter sebelumnya dan diskusi di forum-forum, gue jadi bisa terima karena batasannya cukup jelas, yaitu keyakinan. Keyakinan gak semudah itu dibentuk atau diubah. Nah, selain itu, karena buah iblis Bonnie sangat terpaku dengan imajinasi dan keyakinan, hal ini jadi sangat berpengaruh dengan umur Bonnie. Semakin Bonnie bertambah dewasa, seharusnya kekuatan buah iblis Bonnie akan semakin melemah. Hal ini dikarenakan imajinasi orang dewasa tidak seliar anak-anak. Anak-anak bisa aja membayangkan dia bisa terbang dan sangat yakin akan hal itu. Tapi orang dewasa pikirannya akan lebih logis, cenderung mempertanyakan hal-hal di luar logika. Oleh sebab itu, keyakinannya akan terus menurun. Konsep dari buah iblis Bonnie sebenarnya mirip dengan beberapa buah iblis seperti Miss Golden Week. Dia bisa menggambar impian orang-orang, atau Broly, Katarina Devon, dan Bon Clay yang bisa meniru fisik dan penampilan seseorang. Buah iblis Bonnie mirip dengan mereka, namun skala dan cara yang digunakan berbeda. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau gitu Bang, Bonnie bisa nggak pakai kekuatan mirip Gear 5 Luffy, seperti mengubah lingkungan sekitar menjadi karet dan lain-lain? Seharusnya bisa. Bonnie sudah melihat bagaimana Luffy bertarung. Dengan begitu, Bonnie bisa membayangkan dirinya bertarung mirip seperti Luffy. Kuncinya balik lagi ke imajinasi dan keyakinan. Tapi ini belum dikonfirmasi ya, bisa aja gue salah. Walaupun begitu, gue masih ada beberapa pertanyaan yang jujur gue juga masih bingung. Pertama, apakah Bonnie bisa mengubah masa depan orang lain dengan cara menyentuhnya? Contoh, Bonnie membayangkan seluruh kru bajak laut topi jerami adalah Nika. Nah, bingung gak tuh apakah itu bisa? Lalu kedua, kenapa kekuatan Bonnie gak mempan terhadap Saturn? Kita tahu bahwa Bonnie dapat kekuatan buah iblisnya dari Saturn melalui eksperimen. Tapi kenapa Saturn ngasih kekuatan buah iblis ini ke Bonnie? Apakah mungkin Saturn awalnya juga gak ngerti konsep kekuatan Bonnie? Ya, semoga kita dapat penjelasan secara official melalui Oda mengenai detail dari buah iblis Bonnie. Jujur, gue gak ada masalah dengan kekuatan imajinasi Bonnie selama ada batasannya dan Oda ngejelasin itu. Oke, jadi kalau gue bisa simpulin, kunci dari kekuatan Bonnie adalah imajinasi dan keyakinan. Selama Bonnie bisa membayangkan suatu hal dan yakin akan hal itu, dia bisa berubah menjadi apapun yang dia mau. Tapi perlu diingat, keyakinan tidak semudah itu dibentuk. Sebagai penutup, gue mau kasih pernyataan Oda pada tahun 2022 yang mengatakan, saya benar-benar ingin lebih banyak bercanda
Oda dalam saga terakhir ini. Meskipun bisa membuat orang berkata ide lu membosankan, itu tetap bisa menjadi hiburan bagi saya. Akan menarik jika topik pembicaraannya adalah One Piece dalam masalah besar. Saya akan benar-benar menikmatinya. Jadi nggak usah kaget kalau di akhir banyak momen-momen yang cukup menimbulkan kontroversi kayak sekarang. Kita percaya aja Oda sedang menyiapkan rencana besar untuk semua ini. Gimana menurut kalian analisis dan teori pada chapter ini? Komen ya kalau kalian masih bingung atau punya pertanyaan tentang kekuatan buah iblis Bonnie. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.